semangat untuk belajar hari ini ya. Kali ini bersama Bu Vicky kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang menulis huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa sih? Huruf hijaiyah itu adalah huruf yang biasa ada di dalam Al-Quran ya. Nah, seperti apa sih cara menulis huruf hijaiyah? Yuk kita simak penjelasannya. Huruf hijaiyah. Nah, cermatilah huruf-huruf hijaiyah di bawah ini. Nah, ini adalah huruf-huruf yang akan sering kita temui dalam Al-Quran ya. Ketika kalian mengaji ummi pun kalian juga sudah cukup sering membaca huruf-huruf hijaiyah di bawah ini. Ini adalah huruf hijaiyah yang tidak menggunakan harokat ya. Sekarang coba kita lihat huruf hijaiyah yang menggunakan harokat. Ya. Ada a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, zal, dal, ro, ja, sin, shin, shot, dot, to, do, ain, goyin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, agar lebih menarik dan seru kita membaca huruf hijaiyah berharokat ini, kita membaca sambil bernyanyi yuk. Siapa yang mau membaca hijaiyah berharokat fathah sambil bernyanyi? Oke, let's go. Udah siap, Ra? Siap. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shot, do, 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 ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Huruf hijaiyah saat baca Al-Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Huruf hijaiyah diulang, dipahami, penyusun ayat suci dalam kitab Al-Quran. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shot, do, 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 ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Huruf hijaiyah saat baca Al-Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Huruf hijaiyah diulang, dipahami, penyusun ayat suci dalam kitab Al-Quran. Penyusun ayat suci di dalam Al-Quran. Wah, pasti seru kan membaca huruf hijaiyah dengan bernyanyi. Nah, kalian bisa mempraktekkan membaca huruf hijaiyah sambil bernyanyi kapanpun kalian mau pagi, mau sore, ataupun setelah maghrib. Nah, kalian bisa belajar membaca huruf hijaiyah sambil bernyanyi. Sekarang kita buka buku PAI halaman 19. Nah,
Amatilah perubahan penulisan huruf hijaiyah ketika disambung. Nah, kita mulai dari huruf hijaiyah ba. Ketika di awal dia ditulis seperti biasa ba, kemudian di akhirnya dia akan disambung dengan huruf selanjutnya. Ketika di tengah, nah penulisannya seperti ini ya. Cukup mudah. Kemudian ketika di akhir dia ditulis dengan lengkap ya, sama seperti huruf ketika tidak disambung ya. Hanya saja dia berada di akhir. Sedangkan untuk huruf hijaiyah ta, dia sama seperti huruf ba ya. Sama juga dengan huruf ta. Ya, huruf sa juga sama. Hanya saja beda titiknya. Kalau ba titiknya 1 di bawah, kalau ta titiknya 2 di atas, sedangkan sa itu titik 3 di atas ya. Untuk ba, ta, sa ini penulisannya relatif sama. Kemudian untuk ja, ha, ho, dia penulisannya sama ya. Ketika ja, dia perutnya hilang ya. Di sini perutnya hilang, kemudian titiknya berada di bawah. Perutnya dihilangkan, kita hanya menuliskan bagian atasnya aja, bagian kepalanya aja, kemudian titiknya ditulis di bawah. Nah, ketika di bagian tengah ya, huruf hijaiyah ja berada di tengah, itu sama halnya seperti ketika dia di awal, hanya saja sebelum huruf ja ini ada huruf hijaiyah yang lain yang disambungkan dengan huruf ja. Seperti itu. Kemudian penulisan huruf hijaiyah ja pada akhir kata atau akhir kalimat dia ditulis lengkap ya. Jadi dari kepala, kemudian badan, kemudian titiknya. Itu sama seperti ketika huruf hijaiyah yang tidak disambung ya. Beda dengan yang ketika kita menulis di awal ataupun di tengah. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama dengan huruf hijaiyah ha dan ho. Nah, penulisannya sama, hanya beda titiknya saja. Ya, kalau huruf ja titiknya itu di tengah, ketika di tengah ataupun di awal kita menulisnya itu di bawah. Ketika ha itu tidak ada titiknya, kemudian ho itu titiknya di atas ya. Ketika kita menuliskannya huruf hijaiyah ho ini di awal, di tengah ataupun di akhir, dia tetap di atas ya titiknya. Beda dengan ketika kita di huruf hijaiyah ja. Kalau ja di awal sama di tengah, kita menuliskannya berada di bawah. Tapi ketika di akhir, karena dia kepala dan badannya itu lengkap, kita tulis titiknya itu di tengah-tengah ya. Lanjut, sekarang kita buka buku PAI halaman 21. Nah, catatan, ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung atau dirangkai menjadi satu, yaitu ada a atau alif, kemudian za, zal, ro, za, za, kemudian wa, wow. Nah, ketika dia berada di awal ataupun di tengah, dia tidak bisa dirangkai. Namun, ketika dia berada di belakang sendiri, ya, ketika dia di akhir kalimat atau di akhir kata, di belakang sendiri, dia tetap bisa digabung, ya. Ingat, dia tidak bisa dirangkai menjadi satu ketika dia letaknya itu berada di depan dan di tengah. Ya, di depan dan di tengah itu dia nggak bisa. Kemudian untuk yang alif ya, yang alif ini memang dia tidak bisa dirangkai untuk maupun di depan, di tengah ataupun di belakang. Dia tidak bisa dirangkai. Jadi dia tetap berdiri sendiri. Sedangkan yang za sampai waw ini yang wa, dia bisa di
gabung ketika dia berada di akhir kalimat ya, di paling belakang sendiri. Ya, ketika dia berada di depan ataupun di tengah ya, huruf za, ro, jawa ini dia tidak bisa digabung. Bisanya ketika dia berada di belakang. Next. Perhatikan penulisan huruf hijaiyah yang bisa dirangkai semua atau disambung. Contohnya, bentuk tunggalnya jahada. Ketika disambung jadi jahada. Nah, di situ huruf H itu mengalami perubahan bentuk ya. Ketika dia di tengah, dia berubah bentuk menjadi seperti ini. Huruf Latinnya dibaca jahada, dibacanya jadi jahada. Oke, satu lagi. Bentuk tunggalnya sabila. Bentuk sambungnya sabila. Nah, huruf sa di sini perutnya hilang, hanya kepalanya aja yang digambar ya, yang ditulis hanya kepalanya, kemudian perutnya hilang. Sa, bi ini tetap ditulis seperti biasa, kemudian la itu juga ditulis seperti biasa karena tempatnya berada di belakang. Sabila dibaca jadi sabila. Oke. Sekarang lanjut contoh penulisan huruf hijaiyah yang tidak bisa dirangkai semua. Bentuk tunggalnya khoroja. Ketika disambung khoroja. Nah, ja di akhir kalimat ya tidak bisa disambung karena di tengah sebelum huruf ja itu terdapat huruf ro ya. Khoroja. Nih. Huruf ro tidak bisa disambungkan dengan huruf ja. Ya. Huruf ro tidak bisa digabung dengan huruf ja. Ingat, ketika ro-nya itu lebih dulu daripada ja-nya itu tidak bisa digabung. Jadi za-nya akhirnya berdiri sendiri. Kemudian satu lagi, bentuk tunggalnya ahadun. Nah, A seperti yang Bu Vicky sudah bilang di awal tadi, A itu tidak bisa digabung ya. A itu mau di awal, di tengah ataupun di akhir, dia tidak bisa digabung. Dia itu berdiri sendiri. Itu huruf A ya. Dia berdiri sendiri. Ahadun ketika di bentuk sambung yang bisa disambung hanya H sama zun ya. A-nya tetap berdiri sendiri. Huruf Latinnya ahadun dibaca ahadun ya. Huruf A tidak bisa disambungkan dengan huruf H. Ya. Huruf A tidak bisa disambungkan dengan huruf H. Sekarang kalian bisa mencoba untuk mengerjakan buku PAI halaman 23 sampai 25. Nah, sekarang tugas kalian belajar menulis huruf hijaiyah bersambung. Buka LK Cermelang PAI halaman 5. Nah, di sini ada beberapa kolom, kalian tugasnya untuk melengkapi kolom tersebut ya. Ketika bentuk tunggalnya mulka ya, nomor 1 mulka. Bentuk sambungnya seperti apa? Kalian silakan tulis. Kemudian huruf Latinnya itu, huruf Latin itu huruf ABC itu yang seperti biasa itu bagaimana? Kalian tulis juga di kolom huruf Latin. Nah, contohnya bentuk tunggal akala ketika disambung menjadi akala. A di sini tidak disambung karena dia tidak bisa disambung ya. Ingat, huruf A itu tidak bisa disambung. Mau dia di depan, di tengah ataupun di belakang dia tidak bisa disambung. Nah, huruf Latinnya akala dibacanya akala. Nah, silakan kalian lengkapi kolom ini. Kalian boleh buka Al-Qur'annya jika kalian kesulitan, kalian boleh buka
buku uminya ya untuk mencari tahu kira-kira ini bisa disambung atau tidak ya. Nah, seperti itu. Oke, selamat mengerjakan anak hebat. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan bersama-sama ya 3 dari 5 soal yang ada di buku LK halaman 5. Yang nomor 1, bentuk tunggalnya adalah mulka. Kira-kira bentuk sambungnya seperti apa nih? Nah, mulka. Mim itu langsung digabung dengan huruf lam dan kemudian diikuti huruf K. Huruf latinnya mulka. Sekarang lanjut nomor 2. Rob buka. Rob buka. Jika bentuk tunggalnya seperti ini ya, rob buka. Bentuk sambungnya rob buka. Ro itu berdiri sendiri karena dia berada di depan ya. Karena ro itu berada di awal kalimat ya, berada di depan, jadi dia tidak bisa disambung. Kemudian yang bisa disambung huruf bu sama k. Ya. Huruf latinnya rob buka dibaca rob buka. Nah, kemudian nomor 3, di situ bentuk sambungnya ada yasaro, yasaro. Kira-kira bentuk tunggalnya bagaimana? Nah, di nomor 1 dan 2 sudah ada contohnya tuh. Tinggal kita tulis satu persatu, mulai dari ya, sa, ro. Nah, tulisannya seperti ini. Ya, sa, ro. Ya, sa, ro ini huruf hijaiyahnya bisa digabung semua ya. Dan ro, lihat, ro di sini karena dia berada di belakang ya. Jadi dia bisa digabung ya. Bu Vicky di awal sudah menjelaskan untuk ro ya, ro itu ketika di depan sama di tengah dia tidak bisa digabung. Ketika berada di paling belakang ya di akhir dia bisa digabung ya. Jadi tulisannya seperti ini bentuk sambungnya yasaro. Huruf latinnya yasaro dibaca yasaro. Nah, selanjutnya soal nomor 4 dan 5 kalian silakan kerjakan sendiri ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Bu Vicky sudah memberi contoh di nomor 1, 2, dan 3. Untuk 4 dan 5 silakan kalian kerjakan sendiri. Nah, cukup sekian. Hari ini kita belajar menulis huruf hijaiyah ya. Tidak semua huruf hijaiyah itu bisa disambung ketika dia berada di depan ataupun di tengah ya. Ingat, jika kalian masih lupa atau kalian bingung, kalian bisa buka lagi rangkuman ini atau PPT ini ya. Untuk menulis tegak bersambung huruf hijaiyah, kalian perlu latihan tidak hanya sekali ya, harus berkali-kali biar kalian semakin paham, biar kalian semakin ingat dan tulisannya semakin bagus. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.